Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah Minggu pada Minggu 12 Desember 2021. Dalam hari raya gerejawi kita, yaitu Minggu Advent yang ketiga. Sebelum kita mendengar, marilah kita berdoa. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini juga adalah ayat atau nas yang dipakai oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan juga KWI untuk mengangkat sebuah tema Natal bersama tahun 2021 dengan tema Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Selaras dengan tema yang diberikan PGI dan juga KWI, maka kita juga menggunakan tema yang sama. Bapak Ibu, Saudaraku, surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang yang ada di perantauan. Dan pada masa itu, ketika anak-anak Tuhan yang berada terpisah jauh antara satu dengan yang lain, yang kita sebut dengan istilah diaspora, mereka berada bukan di tanah leluhur mereka, tapi mereka berada di tempat-tempat lain yang dimana budayanya berbeda, dan juga berbagai tatanan kehidupan sosial yang mungkin juga berbeda. Di tengah-tengah perantauan seperti itu, sering sekali mereka mendapatkan kesulitan, ancaman, tantangan, penganiayaan, dan barangkali mungkin juga sering mengalami kesulitan ekonomi karena dengan dasar pemikiran mereka meninggalkan tanah leluhur mereka yang kaya dengan segala sesuatu yang ada dari nenek moyangnya, tapi mereka berada di tempat lain di mana mereka harus memulai segala sesuatu untuk ada pada mereka. Oleh karena itu, mudah sekali kita menggambarkan bahwa situasi mereka adalah situasi yang sulit. Di tengah-tengah kehidupan yang demikian, maka sang rasul yaitu Petrus menuliskan surat kepada mereka untuk menenangkan hati mereka, untuk membesarkan hati mereka, dan untuk memandu mereka untuk tetap berjaga dan juga menjalani kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Sehingga dia katakan pada ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ada kata karena, merupakan suatu sebab akibat. Ada klausa, yaitu sebab akibat di sana. Karena mereka telah menjalani kehidupan yang taat, karena mereka telah menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan, karena mereka telah menjalankan kehidupan yang disucikan. Oleh karena itu, pasti akan ada akibatnya. Ada dampaknya. Yaitu apa? Dikatakan pada bagian ini, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi orang yang telah disucikan, orang yang mengamalkan kebenaran, orang yang taat kepada Tuhan,
maka dengan demikian secara otomatis dia pun mampu untuk melakukan perbuatan kasih. Saudaraku, sebagaimana tema yang diberikan oleh PGI dan KWI untuk Natal 2021, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dan juga memang sangat berkaitan erat dengan konteks dari pembacaan kita, yaitu 1 Petrus pada pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia disebut kekudusan dan kasih persaudaraan. Orang yang telah dikuduskan, maka dia harus menunjukkan kasih persaudaraan. Siapakah saudara kita? Dia adalah orang-orang yang membutuhkan tangan kasih kita. Siapakah saudara kita? Dia juga yang telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan di dalam konteks kita sebagai warga jemaat, siapakah saudara kita? Dialah anggota-anggota jemaat Kristus dimanapun dia berada. Bukan hanya jemaat Kristus dalam pengertian satu gereja dengan kita. Siapakah saudara kita dalam konteks berbangsa bahwa mereka adalah anak-anak bangsa ini, putra-putri bangsa ini, yaitu semua masyarakat. Dalam konteks global, siapakah saudara kita? Mereka adalah sesama manusia, karena kita semua diciptakan dari satu manusia, Adam. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tunjukkanlah kasih persaudaraan, karena kita telah memiliki kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Karena kita telah disucikan dan juga telah membuat diri kita untuk taat kepada Dia, maka dengan demikian kita harus berbuah. Cinta kasih Kristus itu harus memiliki dampak dalam kehidupan kita, itu untuk mengasihi, untuk peduli kepada yang lain, terlebih di masa pandemi ini. Ini kita sudah masuk di tahun 2021, memasuki Natal dan Tahun Baru. Pada Natal tahun 2020, kita juga telah merasakan imbas dari pandemi. Natal tahun 2021, kita masih merasakan dampak atau imbas dari pandemi. Bahkan sekarang ada lagi varian COVID yang baru, varian Omikron, yang dikatakan 5 kali lipat, bahkan mungkin lebih cepat penularannya daripada yang waktu kemarin, yaitu Delta yang sangat ditakuti dunia. Saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan untuk menakut-nakuti kita dengan varian COVID yang baru. Tapi firman Tuhan yang kita sampaikan pada bagian ini, bahwa ketika kita menyadari Tuhan telah mengasihi kita, maka kita pun diajak untuk mengasihi sesama kita yang lain. Itulah hukum yang Tuhan taruhkan. Itu supaya kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita, dan mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, penulis, yaitu Rasul Petrus sendiri, menulis kepada mereka yang ada di perantauan, yang dia tahu mereka memiliki nasib yang sama. Para perantau itu memiliki penderitaan yang sama. Ditindas, dikejar-kejar, mengalami kesulitan secara ekonomi, tidak ada perlindungan hukum yang jelas, dan lain sebagainya pada masa itu. Dalam singkat kata, mereka memiliki nasib yang sama, sama-sama menderita. Tetapi dikatakan kepada mereka supaya mereka saling mengasihi. Dan kasih itu pun harus kasih yang dikatakan persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Sudah tulus, ikhlas pula. Tulus dalam pengertian tidak mengharapkan imbalan. Ikhlas dalam pengertian tidak terpaksa untuk melakukan.
Itulah yang dimaksud dengan tulus dan ikhlas. Tidak merasa dipaksa untuk oleh memberi. Dan dia juga tidak mengharapkan satu imbalan yang akan dia terima. Mengapa? Karena kasih Kristus itu cukup untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, Kristus datang di tengah dunia, menunjukkan kasih Allah yang besar di tengah dunia. Dan di dalam Kristus kita mengenal kasih yang luar biasa. Mulai dari kelahirannya. Itu kelahiran di tempat yang paling hina. Mungkin tak satu pun di antara kita yang memiliki anak lahir di sebuah kandang. Mungkin anak-anak kita, apalagi kita yang tinggal di kota-kota, anak-anak kita lahir paling tidak di klinik. Perginya naik mobil, pulang naik mobil. Tak satu pun di antara anak-anak kita yang mungkin lahir di sebuah kandang yang hina dan kotor. Kita melihat di zaman-zaman sekarang, bahkan orang bisa memesan tanggal kelahiran anaknya karena sistem operasi sesar supaya tidak sakit. Dipilih di tempat yang paling elit, rumah sakit yang mewah. Itu yang dilakukan oleh orang pada zaman sekarang. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, bagaimana dengan kelahiran Kristus di tengah dunia? Ternyata tempat yang tersedia baginya hanya sebuah kandang. Kandang yang paling hina, kandang yang kotor. Saudaraku, kalau kita membandingkan dengan kerajaan yang dia miliki, dengan kuasa yang dia miliki, dengan segala sesuatu yang dia punya, maka kita akan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang begitu kasih kepada kami. Dia melakukan itu dengan menunjukkan kasih di mana dia mau merendah. Karena dia ingin membuat kita menjadi berharga. Saudaraku yang terkasih, luar biasa kasih Tuhan dari kelahirannya dan kehidupannya yang dihina, diolok-olok, dicaci maki, ditinju, dicambuk, bahkan pada akhirnya mati. Untuk saudara dan saya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih itu. Dan dia mengajarkan kita untuk menunjukkan kasih yang tulus, kasih yang murni, sebagaimana dia telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Saudaraku, maka di tengah-tengah masa pandemi ini, kita akan memasuki masa raya Natal. Kita diingatkan, biarlah cinta kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, itu akan menjadi berkat bagi dunia, bagi sesama, bagi lingkungan, bagi siapapun yang melihat kita, yang bergaul dengan kita, atau yang mengenal kita. Dengan bagaimana caranya? Bahwa kita mengamalkan kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Bahkan juga dikatakan kepada kita, dan kita diminta untuk bersungguh-sungguh saling mengasihi. Ada kalanya orang hanya siap untuk menerima, tapi tidak siap untuk memberi. Itu bukanlah tipe anak Tuhan yang baik. Itu bukanlah kasih yang sungguh-sungguh. Itu bukan kasih yang datang dari Tuhan. Itu hanya kasih yang mungkin diucapkan tetapi tidak dilakukan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita diingatkan supaya kita menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh tulus dan murni. Para perantau yang pada waktu itu menerima surat ini, mereka diajar bahwa meski mereka sama-sama menderita, bahwa mereka harus tetap menunjukkan, sama-sama menunjukkan kasih persaudaraan. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa saya tidak mampu menunjukkan kasih di tengah-tengah situasi ini karena saya pun menderita. Saya mau sampaikan kepada kita, kasih itu akan lebih jelas di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Saya ulangi,
Kasih akan lebih jelas terlihat di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Jika engkau dapat berbagi ketika engkau kaya raya, dan ketika engkau berlimpah dalam segala hal, itu hal yang biasa. Karena orang-orang dunia pun melakukannya. Karena orang-orang yang tidak takut Tuhan pun melakukannya. Tapi ketika engkau dapat menunjukkan kasih di tengah-tengah situasi yang sulit dan pelik dalam kehidupanmu, dapat berbagi dan berbela rasa di tengah-tengah penderitaan yang kamu miliki, tapi kamu dapat berbagi kepada yang lain, itu adalah kasih yang luar biasa. Dan tidak banyak orang yang memilikinya. Tapi saya percaya saudara mampu melakukannya. Karena Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai dan Juru Selamat kita, Dia yang ada dalam kehidupan kita, menggerakkan kita menunjukkan kasih persaudaraan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, yaitu Philadelphia, kasih persaudaraan, brother love in family, kasih persaudaraan di dalam keluarga. Kita menunjukkan bahwa hidup yang kita miliki ini adalah harus menjadi berkat bagi yang lain, harus menjadi bermanfaat bagi yang lain. Itulah amanat yang sangat jelas dari ayat ini. Ketika Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan ketika kita telah disucikan dan hidup dalam kesucian, maka otomatis kita harus mampu menunjukkan kasih kita kepada sesama. Natal sebentar lagi akan tiba. Di budaya timur seperti kita, biasa berbagi berkat, biasa saling berbagi ucapan, biasa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sungguh suatu budaya yang baik. Tetapi lebih daripada sekedar budaya, ini adalah perintah firman Tuhan. Tunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita yang lain. Tentu yang pertama yang kita harus perhatikan adalah siapa yang paling membutuhkan. Supaya kita tidak menjadi melakukan istilah menggarami lautan. Tetapi kita harus menggarami yang hambar, supaya ada rasanya. Jadi dengan demikian saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita dalam mempraktikkan kasih itu, maka tunjukkanlah kasih. Atau ketika kita mempraktikkan pemberian, maka berilah kepada yang pertama adalah orang yang paling membutuhkan. Kemudian lihatlah jarak yang terdekat yang paling membutuhkan. Karena hal ini begitu penting. Di mana kita berada, mulailah dari situ menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akhiri khotbah minggu pada hari ini dengan sebuah ilustrasi, dan ini kisah nyata. Di satu daerah terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Dan di daerah itu hiduplah sekeluarga yang sudah tidak memiliki bapak di tengah keluarga. Maka ibu rumah tangga yang kita sebut dalam istilah kita di Indonesia janda, yang memimpin keluarga itu, mencukupkan kebutuhan keluarga itu makanan dan minuman dan segala sesuatunya. Di tengah kelaparan seperti itu, lalu seorang hamba Tuhan datang di tempat itu atau di rumah itu. Lalu seorang hamba Tuhan ini sedang merasakan rasa lapar yang luar biasa. Ingat bahwa masa itu masa kelaparan, masa itu adalah masa paceklik, masa itu adalah masa kemiskinan, kemelaratan yang luar biasa. Namun ada seorang tamu yang tak diduga seorang hamba Tuhan datang di situ.
Dan nampaknya seorang hamba Tuhan ini merasakan kelaparan dan dia meminta makanan. Saudaraku, betapa sedihnya si ibu janda ini kalau saya membayangkannya demikian. Dia pasti sangat bersedih. Sebab apa yang dia punya barangkali dalam pikirannya tidak cukup untuk diberikan kepada sang hamba Tuhan ini. Lalu saudara dikasih nama Tuhan, sang hamba Tuhan ini bahkan meminta, buatlah bagiku roti. Lalu sang janda ini membuatnya dan kemudian menyuguhkannya kepada sang hamba Tuhan ini. Ingat, dia mampu berbagi di tengah kesulitan dan kemarahan. Lalu apa yang terjadi setelah dia membuat yang pertama kepada hamba Tuhan ini? Ternyata tetap saja tepung dan minyak dan yang dibutuhkan untuk membuat roti berikutnya selalu ada dan bertambah dan selalu ada dan bertambah dan tidak berkekurangan. Lalu mereka terus tercukupkan dari tepung yang selalu bertambah itu, selalu berganti. Mujizat Tuhan datang kepada mereka. Diawali dari ketika dia mau berbagi bahkan di tengah-tengah kesulitan. Ini kisah nyata, bukan cerita dongeng. Anda dapat membacanya dalam 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat 24, yaitu kisah janda di Sarpat. Saudaraku, saya mau mengajak kita untuk membuka pikiran kita, hati kita, dan tangan kita. Dengan demikian kita bisa berbagi, kita bisa saling mendukung, saling mengasihi, yang bukan kata-kata, bukan kata-kata belaka, tetapi dengan perbuatan kita. Jangan katakan bahwa saya tidak mampu berbuat, tapi katakanlah saya mau berbuat. Sama seperti janda di Sarpat ini diberkati luar biasa ketika mereka mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, kita telah memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Bila cinta kasih Kristus menggerakkan kita untuk kasih persaudaraan, menunjukkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini ya Allah dapat menjadi berkat bagi kami semua. Sebagai orang yang percaya kepadamu, dan di mana kami telah menikmati cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah kami juga dapat menunjukkan cinta kasih Tuhan itu bagi dunia melalui kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolonglah kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau menyembuhkan mereka. Yang lemah, Engkau kuatkan. Yang berkekurangan, Tuhan Engkau cukupkan, bahkan beri kelimpahan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kembalilah ke tempat masing-masing. Peliharalah firman Tuhan yang saudara dengar, lalu terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat Advent yang ketiga. Tuhan yang maha baik menuntun kita untuk menunjukkan kasih persaudaraan. Amin.